Malam yang berbahagia ini adalah malam pertama kali saya duduk di majelis antum ya Ustadz. Sungguh pembahasan malam ini mengingatkan saya ketika saya merasakan nikmatnya berbahagia, beribadah saat membaca kalamullah, saat sholat, saat beraktivitas. Seolah-olah Allah dekat dengan saya, mengawasi gerak-gerik saya. Segala apapun seakan-akan saya merasakan diawasi oleh Allah. Tetapi saat ini, kelezatan itu hilang entah kemana. Mohon berikan nasihat untuk saya, agar saya mendapatkan kenikmatan itu kembali. Manusia paling merugi di permukaan bumi adalah orang yang tidak bisa menikmati sholat. Dan tidak bisa menikmati munajat kepada Allah. Nabi mengatakan wa ju'ilat qurratu aini fi shalah. Allah jadikan kebahagiaanku ada di dalam salat. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Dan sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman. Orang-orang yang dalam salatnya mereka khusyuk. Yang di dalam salatnya mereka apa? Khusyuk. Kemudian di akhir ayat Allah katakan walladzina hum li salatihim hafizun. Dan mereka orang-orang yang menjaga salat mereka. Baru setelah itu Allah katakan ulaika humul warithun alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Allah mulai sifat orang yang beriman dengan khusyuk di dalam salat. Allah tutup sifat orang yang beriman dengan menjaga salat. Pertanda salat itu benar-benar harus kita tumpahkan perhatian kita untuk menjaganya. Harus kita tumpahkan perhatian kita untuk mendapat kekhusyukan di dalamnya. Kenapa kita katakan merugi? Orang yang tidak bisa khusyuk di dalam salat dan tidak bisa menikmati keindahan salat. Karena Rasul kita tercinta SAW bersabda, awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu yaumal qiyamati salatu. Seorang hamba di akhirat yang pertama kali dihisab dari amalannya adalah salat. Apabila salatnya baik, baik seluruh amalannya. Namun apabila salatnya rusak, rusak seluruh amalannya. Maka orang yang salatnya rusak dan dia tidak bisa menikmati indahnya salat. Karena hatinya lari ke sana dan kemari. Badannya sujud, namun hatinya lari. Badannya ruku, namun hatinya nggak mau ruku. Bagaimana dia akan menikmati sholat? Bagaimana kita akan menikmati munajat? Kalau itu hanya sesuatu yang dilafazkan oleh lisan, hati kita tidak ada dalam lafaz-lafaz itu. Bahkan kita tidak mengerti apa yang kita lafazkan. Banyak orang sholat tidak mengerti apa yang dia ucapkan di dalam sholat. Bagaimana dia akan menikmati sholat? Sementara orang-orang terdahulu hidup mereka dipenuhi dengan tangis di dalam sholat mereka. Nabi Muhammad SAW ketika sakit memerintahkan Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha untuk memerintahkan Abu Bakar salat mengimami kaum muslimin. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Ya Rasulullah, inna Abu Bakrin rajulun raqiq. Idza qara'a al-Qur'ana la yakadu yasma'u an-nasu sautahu minal buka." Wahai Rasulullah, Abu Bakar itu orang yang sangat lembut. Kalau dia membaca Al-Quran, manusia tidak akan bisa mendengar suaranya dengan baik karena tangisnya. Ini Abu Bakar. Kalau memang kita mencintai Abu Bakar, ini sifat beliau. Umar dikatakan bahwasanya isakan tangis Umar terdengar sampai saf paling belakang.
Ini Umar radhiyallahu anhu wa ardhah. Abdurrahman ibnu Abi Abza dari kalangan tabi'in mengimami salat kaum muslimin di Masjid Madinah, dan beliau membaca surat Al-Muddathir sampai kepada ayat fa idza nuqira fin naqur fadzalika yauma idzi yaumun asir 'alal kafirina ghairu yasir. Apabila ditiup sangkakala, maka hari itu adalah hari yang teramat berat, apalagi orang kafir hari itu tidaklah ringan. Sampai kepada ayat ini beliau tidak bisa menahan air matanya, terisak-isak menangis, membayangkan hari yang sangat pedih itu, hari yang sangat berat dan teramat berat itu, sehingga tidak sanggup untuk melanjutkan ayat. Seorang yang menangis membaca Al-Quran, mengimami sholat kaum muslimin, akan sulit untuk melanjutkan ayat manakala isatakan tangisnya begitu hebat. Itu yang terjadi kepada Abdurrahman ibnu Abi Abza. Dan dia mencoba untuk melanjutkan, namun terhenti di ayat itu. Mencoba untuk melanjutkan, terhenti di isakan tangisnya di ayat itu. Sampai akhirnya beliau jatuh pingsan. Pingsan karena saking takutnya kepada Allah. Karena imam berhalangan untuk sholat, karena pingsan, makmum yang ada di belakang maju dan melanjutkan estafet sholat. Setelah mereka selesai melakukan sholat, mereka membangunkan imam mereka, dan ternyata imam mereka telah kembali menghadap Allah. Alangkah nikmatnya meninggal ketika sholat dan ketika menangis di dalam sholat. Lakukan ibadah dengan hati, jangan dengan zahir badan, dan berlatihlah. Dan berlatihlah, dan jangan lupa berdoa, karena doa senjata orang mukmin. Banyak kita beribadah, namun ibadah hanya dari zahir kita, tidak sampai ke dalam hati kita. Kita tidak melakukan ibadah dengan hati kita. Kita ucapkan salam kepada saudara kita, Assalamualaikum, itu hanya lisan kita yang berbicara, hati kita tidak hadir di dalam salam itu. Padahal salam artinya semoga keselamatan atas kalian. Doa yang hebat, doa yang luar biasa. Seandainya Allah kabulkan, selamat saudara kita di dunia, selamat saudara kita di akhirat. Dan andai balasan mereka kepada kita diterima oleh Allah, selamat kita di dunia, selamat kita di akhirat. Assalamualaikum. Namun lihatlah kita yang mengucapkan Assalamualaikum dengan lisan, dan tidak jauh bedanya antara Assalamualaikum dengan apa kabar. Hanya ungkapan kata-kata pertemuan yang tidak diiringi oleh hati memahami bacaan itu dan mengucapkannya dengan hati. Maka hadirkan hati di dalam beribadah, di dalam membaca Al-Quran, di dalam sujud, di dalam doa, di dalam zikir, di dalam hal-hal yang lainnya. Ada 3 tempat kata para ulama harus hadir hati kita di situ. Pertama ketika sholat, kedua ketika membaca Al-Quran, ketiga ketika kita sedang berada di majlis-majlis zikir yang mengingatkan kita kepada Allah. Dan mereka kemudian berkata, seandainya dalam 3 ini Anda tidak memiliki hati, ketahuilah Anda memang tidak punya hati. Ini nasihat yang pertama. Adapun nasihat yang kedua, teropong diri Anda. Apa maksiat yang Anda lakukan kepada Allah? Apa keingkaran Anda kepada Allah yang Anda pertahankan sampai sekarang? Apa kesombongan Anda kepada Allah yang Anda tidak mau taubat darinya, karena Anda merasa nikmat di atas maksiat itu? Kalau ada, putuskan tali hubungan Anda dengan maksiat. Kalau Anda tidak tahu, tanya kepada yang tahu. Karena boleh jadi menurut Anda itu tidak maksiat,
namun di sisi Allah itu maksiat yang luar biasa. Kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya kalian sekarang ini kepada tabi'in, bukan kepada kita, kepada tabi'in, generasi umat Islam lapis dua setelah para sahabat. Orang yang bertemu dengan sahabat tidak bertemu dengan siapa? Dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalian sekarang ini mengamalkan amalan yang menurut kalian dosanya lebih halus daripada rambut. Namun apa yang kalian amalkan itu bagi kami di zaman Rasul hidup bagaikan sesuatu dosa yang membinasakan. Itu perkataan Anas bin Malik kepada tabi'in. Bagaimana kalau Anas bin Malik radhiyallahu anhu bertemu dengan kita? Apa yang akan beliau ucapkan kepada umat Nabi Muhammad yang mereka adalah kita? Maka kalau antum tidak tahu ada maksiat apa di tubuh antum, di keluarga antum, di pekerjaan antum, tanya kepada ustaz. Beberkan apa yang antum lakukan untuk dilihat mana yang maksiat yang harus antum putuskan hubungan dengan maksiat itu. Dan kalau antum lakukan ini, saya yakin dan percaya keindahan beribadah, rasa dekat dengan Allah yang antum rasakan pertama kembali. Dan kalau antum bisa kembali, doakan kami bisa melangkah ke arah itu.